Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus mensosialisasikan kebijakan ganjil genap yang dimulai sejak kemarin hingga 26 Agustus 2016 mendatang. Rencananya kebijakan itu akan diterapkan pada tanggal 30 Agustus mendatang. Kita akan bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Rian Nuryaningsih di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Cikal, bagaimana uji coba pelaksanaan ganjil genap di hari kedua ini? Apakah berjalan dengan lancar? Sampai dengan saat ini, proses dari uji coba penerapan pembatasan lalu lintas ganjil genap di sejumlah protokol jalan, khususnya di kawasan Tamrin, Sudirman, kemudian Ketut-Subroto pada hari ini atau di hari kedua ini berjalan cukup lancar, Egan. Di mana ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, diantaranya adalah dengan memberikan brosur kepada para pengendara. Tadi di sini sekitar jam 7 pagi kami melihat petugas dari Dinas Perhubungan mulai siaga di beberapa titik kawasan, dan khususnya di tempat saya berada ini di kawasan Patung Kuda Monas, Medan Merdeka Barat. Di sini sudah mulai mensosialisasikan kepada pengendara dengan memberikan sejumlah brosur. Dari brosur itu kami melihat isi dari brosur itu merupakan penegasan kembali mengenai informasi masa uji coba dari pemberlakuan sistem ganjil genap ini, di mana tertulis dalam brosur tersebut tanggal pelaksanaan mulai dari kemarin tanggal 27 Juli hingga nanti tanggal 26 Agustus 2016 merupakan masa uji coba dari penerapan ganjil genap. Kemudian ada beberapa mekanisme kembali yang disampaikan atau tertulis dalam brosur tersebut, di mana tertulis di dalam brosur mengenai informasi ganjil genap itu bisa berdasarkan dari plat nomor kendaraan, di mana plat nomor ganjil diambil dari nomor terakhir dari plat nomor para pengendara. Apabila di nomor terakhir tersebut angkanya adalah ganjil, maka kendaraan tersebut dapat beroperasi di sejumlah kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan yang ditertibkan pada tanggal ganjil. Kemudian nomor genap pada bulan atau tanggal genap. Dan pengoperasian sendiri ini berjalan dari pagi hari pukul 7 hingga 10 pagi. Sekarang tanggal 28, jadi mobil-mobil dengan plat nomor genap diperbolehkan untuk melintas di sejumlah kawasan X 3-in-1 di Tamrin, Sudirman, kemudian Ketut-Subroto. Dan kami di sini tadi melihat bagaimana suasana berbeda dengan kemarin. Kemarin kita melihat, Egan, beberapa kendaraan di tanggal ganjil, ada beberapa kendaraan di plat nomor genap masih melintas. Tapi di sini khususnya di kawasan Patung Kuda ini sudah tidak ada lagi mobil-mobil berplat nomor ganjil di tanggal genap. Artinya memang sosialisasi sudah tersampaikan kepada masyarakat dan coba diterapkan juga oleh masyarakat. Dan nanti pemberlakuan ini akan juga berlanjut nanti sore pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, atau jam 4 sore hingga pukul 8 malam. Dan ada beberapa informasi lainnya juga yang kami lihat di brosur, terutama di sini ada 15 titik yang disiagakan oleh pihak Dinas Perhubungan dan juga kepolisian dari 9 kawasan. Di antaranya adalah terbagi dari 3 kawasan tersebut. Dan diantaranya adalah di kawasan Sudirman, kemudian Ketut-Subroto, kemudian di kawasan Tamrin. Dan di sini diberlakukan secara situasional, pengawasan dilakukan secara random begitu, ya kan. Dan nantinya apabila ada kendaraan-kendaraan yang melanggar, maka dalam masa uji coba ini pihak dari Dinas Perhubungan dan kepolisian akan memberlakukan sanksi berupa hanya teguran saja. Kemudian nanti akan memeriksa surat-surat dari kendaraan. Tidak ada sanksi yang bersifat mengikat karena ini masih dalam tahap uji coba. Kemudian setelah nantinya setelah selesai dalam masa uji coba atau tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, maka sudah diberlakukan sanksi secara mengikat. Nantinya apabila ada kendaraan yang melanggar, maka akan terkena sanksi tilang berupa diambilnya surat tanda kendaraan bermotor atau STNK, kemudian juga akan terkena denda-denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak semua kendaraan dikenakan penerapan sistem ganjil genap ini. Kendaraan-kendaraan dari pemerintah seperti kendaraan dari Presiden
kepresidenan seperti RI1, kemudian RI2 masih diperbolehkan, tidak termasuk kepada kendaraan yang diberlakukan sistem ganjil genap. Kemudian angkutan kendaraan umum yang berplat kuning juga masih bisa beroperasi. Kendaraan bermotor roda 2 masih bisa diperbolehkan melintas selama dalam kawasan-kawasan yang memang diperbolehkan bagi kendaraan roda 2 untuk melintas. Dan tentunya evaluasi akan masih terus dilakukan mengingat masa uji coba ini akan masih berlangsung hingga tanggal 26 Agustus. Tak hanya itu, sosialisasi masih perlu dilakukan untuk jangkauan lebih luas kepada masyarakat dan juga evaluasi baik dari Pemprov, Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian yang tentunya untuk menemukan formula yang paling baik hingga nanti pada saat pemberlakuan secara resmi tanggal 30 Agustus 2016 sudah bisa diimplementasikan tentunya dengan lebih baik berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan pada masa uji coba ini. Egan? Ya, jika lalu kemudian bagaimana tanggapan masyarakat berkaitan dengan kebijakan ganjil genap ini? Kami memang sempat menanyakan hal tersebut ya kan kepada sejumlah pengendara di sini meskipun kami tidak melakukannya secara partisipatif, namun kami sempat menanyakan beberapa tanggapan. Ada tanggapan yang benar negatif, ada pula yang tanggapan yang lebih baik. Tentunya yang mereka tekankan di sini adalah sosialisasi yang lebih luas dan juga lebih mendalam, dan tentunya upaya ini sudah bisa terlihat dari adanya upaya pembagian flyer atau brosur kepada para pengendara. Ada sebagian dari mereka yang menilai bahwa aktivitasnya sehari-hari justru tempat pekerjaannya ada di sekitaran kawasan yang terkena penetapan atau pemberlakuan dari sistem ganjil genap ini, sehingga ia merasa kegiatannya akan cukup terganggu dan menilai bahwa penerapan ini tidak akan mengurangi kemacetan. Kemudian ada juga tanggapan yang berbeda, Egan, kami dengarkan di sini, di mana para warga ini telah mempersiapkan semacam taktik seperti itu, Egan, di mana kendaraannya yang pada tanggal-tanggal tertentu tidak bisa melintas di sejumlah kawasan, mereka telah mempersiapkan untuk memilih antara memakai kendaraan roda 2 selama lokasi atau destinasinya tidak masih diperbolehkan untuk melintas kendaraan roda 2, kemudian juga mempersiapkan untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum seperti bus Transjakarta. Namun harapan juga di sini kami dengarkan terutama dari masyarakat agar selama kendaraan atau transportasi publik ini harus bisa ditingkatkan fasilitasnya, pelayanannya, sehingga nantinya ketika masyarakat memilih untuk memakai transportasi publik atau angkutan umum, ini pelayanannya bisa lebih baik, bisa lebih tepat waktu, sehingga pemberlakuan dari sistem ganjil dan genap ini terasa berimbang dan juga dirasakan manfaatnya juga bagi masyarakat. Dan ada juga himbauan tadi yang disampaikan dari pihak kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan, bahwa nantinya diharapkan hingga tanggal 26 Agustus atau dalam masa uji coba ini baiknya para warga, khususnya warga DKI, untuk menaati peraturan, karena nantinya evaluasi ini akan berjalan dengan lancar atau tidak harus adanya sinergitas antara instansi terkait dan juga Anda, para warga selaku pengguna jalan, tentunya ingin melihat bagaimana kemajuan lalu lintas agar kemacetan yang biasa terjadi khususnya di kawasan segitiga emas ini merupakan kawasan paling sibuk dan rawan macet bisa terbebas dari macet, dan Jakarta yang lebih manusiawi dan lebih nyaman juga bisa kita rasakan nantinya. Tentunya harus ada sinergitas itu yang disampaikan dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Cikal Mutazam langsung dari kawasan Tamrin, Sudirman, Jakarta Pusat.